Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Surya dari kelompok 19 tutorial statistika 2. Jadi pada modul yang terakhir ini atau modul kelima, saya akan menyelesaikan sebuah persoalan yang diberikan eh, pada modul 5 kali ini dengan menggunakan software RStudio dan juga Minitab. Yang pertama-tama, kita lihat terlebih dahulu untuk soal-soalnya. Nah, jadi pada tuming modul 5 untuk shift 3 kali ini tuh untuk soal yang dijelaskan ini tuh tidak semuanya melainkan hanya soal nomor 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi pada soal nomor 2 ini ada sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan. Nah, penelitian ini tuh dilakukan terhadap 15 manusia yang diminta untuk memberikan penilaian kepuasan untuk skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikansinya 0,05 atau 95%. Lalu pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi pada soal nomor 2 ini ada metode pembelajaran ada tiga. Yang pertama ada tatap muka, daring, dan juga hibrid. Kemudian untuk soal nomor 3 ada suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Nah, pada penelitian ini tuh melibatkan ada 330 responden pengguna bus kota, kereta api, dan juga transportasi online. Nah, tingkat kepuasan pelanggan ini tuh diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yang dimana ada puas, cukup puas, dan juga tidak puas. Nah, hasil pengamatan ini tuh disajikan pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan data ini tuh lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Kemudian untuk soal nomor 4, ada sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Nah, tingkat kebugaran ini tuh diukur dengan menggunakan skala 1 sampai 10, yang dimana semakin tinggi skor, maka akan juga semakin baik kebugarannya. Nah, pengukuran ini tuh dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu, dengan taraf signifikansinya 0,05 atau 95%. Nah, jadi di sini tuh disuruh untuk menentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, kemudian untuk soal nomor 5, ada sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Nah, para mahasiswa ini tuh dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, dan juga pembelajaran tatap muka. Serta ada juga pembelajaran berbasis proyek. Nah, setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa ini tuh dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Nah, di sini tuh disuruh untuk menguji apakah keempat metode belajar ini tuh memiliki tingkat efektivitas yang sama. Jadi untuk mengerjakan keempat persoalan itu, yang pertama-tama menggunakan software RStudio. Nah, baik, jadi untuk soal nomor 2 ini tuh termasuk dengan buat median test. Jadi yang pertama-tama tuh di sini menginput data yang dimana tadi itu ada tiga metode, yaitu ada metode tatap muka, daring, dan juga hybrid. Dengan skor-skor juga dimasukkan yang tertera pada data tabel sebelumnya. Kemudian XM data. Yang kedua di sini tuh membuat box plotnya, yang dimana box plot ini tuh ada main, X-lab, dan juga colornya. Untuk mainnya di sini tuh atau judulnya yaitu box plot score kepuasan per metode pembelajaran. Yang kedua ada X-Lab yaitu metode pembelajaran dan Y-Lab-nya ini tuh skor kepuasan. Dengan colornya atau warnanya ada sky blue, orange, juga light green yang dimana warna itu bisa diganti sesuai dengan selera masing-masing.
Dan yang terakhir, menginstal dan mengaktifkan package, yang mana install.package rv8memoir, kemudian library rv8memoir. Kemudian yang terakhir, menggunakan uji mood mediannya untuk menentukan nilai mediannya. Di sini kita running untuk soal nomor 2. Nah, baik, jadi di sini tuh sudah keluar untuk hasilnya, yang dimana untuk p-value-nya ini tuh di sini didapatkan senilai 0,0061 dengan box plot juga seperti ini untuk skor kepuasan per metode pembelajarannya. Di mana tadi itu di sini ada daring, kemudian ada hybrid dan juga ada tatap muka. Baik, untuk soal nomor 3 di sini tuh menggunakan uji chi-square, yang dimana dengan sintaks yaitu TK dengan matriksnya tadi yang ada pada soal data-data dalam tabel dengan enrow-nya 3, kemudian eh tadi kemudian di list yaitu tadi ada kendaraan bus kota, kereta api, dan juga transportasi online. Kemudian menampilkan hasilnya. Kita running. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini tuh didapatkan untuk p-value-nya yaitu 0,025. Soal nomor 3. Kemudian untuk soal nomor 4, di sini tuh menggunakan uji Friedman, yang dimana dimasukkan data-data yang ada pada soal. Tadi itu ada data sebelum sebelum melakukan program pelatihan, kemudian setelah 4 minggu, dan juga setelah 8 minggu. Kemudian menampilkan hasilnya. Kemudian kita running juga. Nah, jadi untuk nomor 4 ini tuh dihasilkan nilai p-value-nya yaitu 0,0045. Kemudian untuk soal nomor 5, di sini tuh menggunakan uji Kruskal-Wallis, yang dimana dimasukkan terlebih dahulu dari data yang ada pada soal nomor 5, yaitu ada eh, 4 metode pembelajaran, yang dimana ada group discussion, daring, project, dan juga luring. Yang dimana di sini tuh eh, dimisalkan dengan A, B, C, dan juga D. Kemudian yang terakhir, Kruskal dot test untuk menampilkan hasilnya. Kita running juga. Nah, jadi di sini tuh untuk uji kruskal pada soal nomor 5 ini tuh didapatkan nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,0013. Baik, untuk selanjutnya di sini akan menggunakan software Minitab untuk menguji apakah eh, jawaban pada soal Tuming yang dikerjakan pada R Studio ini tuh sudah benar atau belum. Baik, jadi di sini tuh udah ada untuk software Minitab-nya. Jadi pada software Minitab ini tuh didapatkan hasil p-value-nya yaitu sebesar 0,006. Yang dimana karena nilai p-value-nya ini tuh lebih kecil dari taraf signifikansi sebelumnya yaitu sebesar 0,05, maka di sini tuh H0-nya itu ditolak dan juga H1-nya diterima. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya perbedaan median skor kepuasan yang signifikan antara metode pembelajaran, di mana hasil median yang diperoleh ini tuh yaitu dengan metode pembelajaran yang pertama memiliki median paling tinggi yaitu 40.
Nah, dibandingkan dengan metode yang kedua, yaitu hanya sebesar 35. Dan untuk metode yang ketiga ini tuh nilainya adalah 31. Nah, jadi berdasarkan itu maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang pertama di sini tuh dapat dikatakan memberikan tingkat kepuasan yang lebih baik dibandingkan metode lainnya. Kemudian untuk soal nomor 3, jadi eh soal nomor 3 ini tuh menggunakan metode Chi-square test yang dimana didapatkan hasil p-value-nya ini tuh sebesar 0,026 yang dimana hasilnya sama dengan yang ada di RStudio. Nah, karena p-value-nya ini tuh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, maka di sini tuh H0-nya ini tuh ditolak dan H1-nya diterima. Nah, jadi berdasarkan itu maka eh, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan eh, antara variabel pada baris worksheet dan juga kolom worksheet. Sehingga kedua variabel ini itu tidak bersifat independen. Kemudian dengan kata lain, tingkat kepuasan responden di sini tuh dipengaruhi oleh kelompok atau kategori yang dibandingkan pada penelitian tersebut. Nah, dari data ini juga diperoleh terlihat juga bahwa kategori kategori puas memiliki jumlah responden paling banyak dibandingkan dengan kategori lainnya. Baik, di sini untuk soal nomor 4 ini tuh menggunakan eh Bradman test yang dimana di sini tuh didapatkan untuk nilai p-value-nya itu sangat kecil, itu sebesar 0,0000 sekian. Nah, karena nilai p-value-nya itu lebih kecil dari takaran signifikansinya, maka H0 di sini juga ditolak dan H1-nya diterima. Nah, berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan pada hasil pengukuran antara eh, periode 1, 2, dan juga 3, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu latihan, dan setelah 8 minggu latihan. Nah, dari hasil ini tuh terlihat bahwa median dan jumlah ranking mengalami peningkatan Pak untuk setiap periodenya. Yang dimana median untuk periode yang ke-1 atau sebelum latihan yaitu sebesar 5, kemudian periode 2 atau setelah 4 minggu latihan sebesar 7, dan periode 3 setelah 8 minggu latihan nilainya 8. Nah, berdasarkan ini tuh dapat disimpulkan bahwa periode pengukuran itu memberikan pengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Kemudian untuk setelah 8 minggu latihan juga memiliki hasil paling tinggi dibandingkan dengan eh, waktu latihan sebelum-sebelumnya atau periode lainnya. Baik, untuk soal yang kelima, yaitu dengan menggunakan Kruskal-Wallis test. Jadi di sini tuh didapatkan nilai p-value-nya ini tuh sebesar 0,001. Nah, di sini tuh nilai p-value-nya ini tuh lebih kecil juga dari taraf signifikansinya, maka di sini juga H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, berdasarkan hal ini juga ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan median untuk peningkatan nilai ujian yang signifikan pada keempat metode yang dibandingkan. Yang dimana eh dan itu ada group decision, kemudian ada daring, project, dan juga luring. Nah, berdasarkan statistik deskriptif juga pada metode kedua memiliki median yang paling tinggi yaitu sebesar 15,5 dengan min ranknya yaitu sebesar 20, yaitu metode daring. Kemudian pada metode ke satu atau grup
decision memiliki median terendah, yaitu hanya sebesar 9,5. Nah, dengan ini tuh dapat disimpulkan juga bahwa metode pembelajaran memberikan pengaruh terhadap peningkatan nilai ujian. Dan metode kedua, yaitu metode daring, merupakan metode yang memberikan hasil paling baik dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk Tuming modul 5 pada shift 3 kali ini. Maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.